Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kreator. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia terkait dengan masa transisi yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1969. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dapat dirunut berdasarkan garis waktu atau timeline yang terjadi sepanjang masa perjuangan setelah kemerdekaan. Dikatakan masa transisi karena terjadi pergantian kepemimpinan dari Insinyur Soekarno beralih kepada Jenderal Soeharto atau biasa disebut dengan Orde Baru. Orde Baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa itu dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang pertama, aksi-aksi Triturah. Pada masa transisi ini, terjadi pergolakan politik, militer, hingga lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Berbagai tindakan pemuda dan mahasiswa pada masa transisi ini, salah satunya aksi Triturah, di mana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dan dari unsur G30 SPKI dan penurunan harga atau keperbaikan ekonomi. Kemudian yang kedua, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga pemerintah mengadakan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Dengan tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang bertugas saat itu adalah Maijen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tokoh di balik perumusan Super Semar ini adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Rahmat. Kemudian kita masuk ke 3, dualisme kepemimpinan nasional. Super Semar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Jadi demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Dan pada 7-12 Maret 1967 diselenggarakan sidang istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris MPRS, sehingga akhir masa pemerintahan Soekarno. Oke, cukup sekian pembelajaran kita terkait dengan masa transisi yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1967. Ini merupakan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Kreator.